Di atas puncak gunung, udara yang mengalir seolah membeku. Di wajah Qin Yichen, senyuman muncul dari hatinya. Kata-kata Qin Yichen, meskipun sedikit bercanda, tetapi Qin Yichen tahu bahwa pria ini adalah orang yang menghargai emosi, menghargai persahabatan. Jika itu adalah waktu yang paling berbahaya, dia tidak berharap King King membawa klan Sabel Azure penghancur untuk mendukungnya, tapi setidaknya yang terakhir tidak akan melakukan apapun padanya. Dia percaya bahwa meskipun ras manusia gagal, orang yang melihatnya sebagai saudara pasti akan menyimpan sedikit garis darah ras manusia yang pantang menyerah untuknya. Inilah salah satu alasan mengapa Qin Yichen bersedia bertemu dengan King Ying saat pasar obat 10.000 Yaosheng. Saudara King berbicara dengan berat, agar tidak. Di tengah jalan, Qin Yichen kembali sadar, berkata sambil tersenyum lebar. Untuk sesaat, tawa hangat keduanya bergema di atas gunung. Namun, seseorang belum tahu bahwa dia telah diikat ke kapal pencuri yang dapat dihancurkan kapan saja, bahkan mempengaruhi sukunya, yang dikontrak untuk kutukan abadi. Selama ini, itu juga hidup di klan Azure Sable. Tembakan besar dari semua sisi berkerumun. Bahkan di antaranya, ada banyak ras yang memiliki banyak kebencian dengan klan Azure Sable yang menelan. Mereka semua datang dengan hadiah besar untuk mengekspresikan niat baik mereka. Dua ras tingkat dewa yang kuat dan reputasi klan Azure Sable jelas telah mencapai tingkat yang cukup menakjubkan. King Zhengyun juga sangat senang dengan sikap berbagai kelompok etnis. Di wajahnya, senyum bangga menggantung sepanjang hari. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ketika dia tidur di malam hari, tawa datang dari kamarnya. Tentu saja, jika Anda berubah menjadi patriark manapun, Anda akan menghadapi krisis besar dalam ras Anda, tetapi itu akan berbalik hanya dalam 2 tahun. Namun, King Zhengyun juga tahu bahwa alasan utama popularitas ini adalah dua ras tingkat dewa yang diketahui King Ye, dan krisis sebenarnya dari ras mereka belum dihilangkan. Jika suatu ras tidak terhubung, bahkan jika popularitasnya semakin besar, di belakangnya, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan merujuk pada punggung dan seringainya. Di yang lemah menjadi mangsa benua 10.000 keluarga yang kuat, kekuatan absolut adalah satu-satunya cara untuk mengendalikan raja sejati. Mungkin itu pengaturan yang disengaja oleh King King. Feng Rou tinggal sangat dekat dengan tempatnya berada, sementara Qin Yichen dan Feng Seribu berada di tempat lain. Dalam hal ini, Qin Yichen juga dengan tulus ingin berterima kasih kepada King Ye. Meskipun dia tidak tahu apakah dia berarti bagi Feng Rou, tetapi ini juga memberinya waktu untuk berduaan dengan Feng Feng dan Sue. Di langit Azure Sable Clan, puncak gunung yang menjulang menghijau. Di puncak gunung, seorang anak laki-laki kekanak-kanakan sedang berbaring di rerumputan. Angin sepoi-sepoi datang, dan rerumputan dengan malas mengusap wajahnya. Kedamaian yang langka ini membuatnya tidak bisa memejamkan mata. Ketenangan ini membuatnya sangat menyenangkan, dan dalam 2 tahun ini, hampir tidak terpikirkan. Angin sepoi-sepoi datang, dan itu juga membawa bau yang samar. Seorang gadis muda mengenakan rok panjang, seperti peri seperti wanita terhormat, diam-diam datang ke sisi anak laki-laki itu. Dia menatap wajah tampan itu, bibirnya membentuk lengkungan lembut, dan kemudian tangan gioknya yang ramping menarik kerumputan berikutnya dengan lembut tergores di wajah Qin Yichen. Rasa gatal membuat Qin Yichen membuka matanya dan menatap Jade di depannya. Dia juga menyeringai dan merentangkan tangannya untuk menuju ke pinggang tipis yang terakhir. Melihat ini, angin 1000 salju nakal untuk dihindari, dan memandang Qin Yichen sambil tersenyum, dan berkata sedikit, kamu tidak takut terlihat. Kamu kakak senior dibawa pergi oleh adik laki-laki itu lagi. Tidak ada yang akan datang ke sini. Qin Yichen mengangkat tubuhnya sedikit, senyum nakal di wajahnya. Melihat senyum Qin Yichen, wajah cantik angin 1000 salju tidak bisa menahan rasa malu. 1000 salju, Angin 1000 salju menanggapi dengan senyuman. Datang dan pegang aku. Qin Yichen merentangkan tangannya dan tersenyum. Tidak, kakak senior, mereka mungkin akan kembali. Angin 1000 salju wajah cantik sedikit merah, menggelengkan kepalanya dan menolak. Hehe, saudara King memberitahuku bahwa aku akan membawanya keluar sepanjang hari-hari ini. Qin Yichen memantul langsung dari tanah. Lengannya dengan cepat melingkari pinggang tipis lembut gadis itu, dan dia digendong dengan sedikit kesombongan. Ya. Dibanting, angin 1000 salju juga berbisik, mencium nafas serangan indera. Wajahnya yang cantik sedikit merah, mengangkat tinjunya, dan dengan ringan memukuli dada yang terakhir, berkata sambil cemberut main-main, nakal. Qin Yichen dengan senyum puas, diam-diam melihat wajah cantik itu. Untuk beberapa alasan, dia menemukan bahwa gadis muda yang dulunya belum dewasa juga mulai menjadi semakin cantik. Denyut jantung. Ini membuatnya tidak bisa tidak merasa sedikit malu. Ketika dia tumbuh dewasa, gadis itu juga berubah. Mungkin cepat atau lambat, suatu hari, dia akan benar-benar memudarkan kepolosan gadis itu dan menjadi tulang punggung klan Phoenix. Lagi pula, roh bela diri Phoenix api pemiliknya, roh bela diri ini, menjadikan leluhur tua klan Phoenix sebagai harta karun di telapak tangannya. Kakak Yichen, apakah kamu akan segera pergi? Untuk waktu yang lama,
Angin seribu salju di lengan Qin Yichen mengangkat kepalanya dan berbisik pelan. Ah, Qin Yichen menatap wajah jauh ke dalam jiwanya, dan setelah sedikit mengeluh, berkata dengan pelan mengangguk. Mendengar jawaban ini, meski aku sudah mengetahuinya sejak lama, tubuh angin seribu salju yang menyenangkan masih menunjukkan getaran yang tidak mencolok, dan mata yang seperti kaca itu redup sejenak. Maaf, seribu salju, perubahan kecil ini masih diperhatikan oleh Qin Yichen. Dia dengan lembut memegang pria giok itu dengan sudut bibirnya menempel di telinga yang terakhir dan bergumam meminta maaf. Di pelukan Qin Yichen, angin seribu suebe menggigit giginya dan matanya sedikit merah. Dia tahu bahwa mungkin dalam jangka waktu tertentu, dia tidak bisa melihat kekasihnya lagi. Yang terakhir ingin pergi sendirian di jalan yang penuh duri dan gundukan. Dia mengerti betapa besar tanggung jawab di pundak yang terakhir, dan betapa sedihnya seorang remaja untuk memenuhi tanggung jawab itu. Tangan giok dengan angin dan salju seribu menangkap Qin Yichen tanpa sadar. Meskipun dia memiliki ketidakpuasan yang kuat di matanya, dia tidak menggunakan kelembutan untuk mempertahankan yang terakhir. Seribu salju, orang Hui menungguku, aku akan menjemputmu. Qin Yichen berbisik di telinganya, suaranya penuh ketegasan. Di mata angin seribu salju yang mengangguk dan indah, airnya mempesona, dan di bagian terdalam dari ketekunan dan kesusahan, ada sentuhan kegembiraan yang tersembunyi. Jangan hanya peduli padaku, kamu juga harus peduli pada dirimu sendiri. Apapun yang terjadi, kamu harus ingat, aku akan menunggumu. Suara lembut gadis itu cukup untuk meluluhkan semua pria yang berhati-hati.